semuanya. Pagi. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan stimulasi pada usia dewasa muda. Di sini kita duduk melingkar supaya suasananya lebih tenang dan santai. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai? Terima kasih, saya Mia. Saya Rizka. Saya Artika. Saya Bro. Saya Adi. Saya Najwa. Saya Jupri. Saya Arina. Baik, sebelumnya saya bagikan laptopnya dulu ya Bu, Pak. Baik, untuk yang pertama, apakah sudah ada yang tahu hal apa yang harus dicapai dan masalah yang dihadapi pada saat usia muda? Belum sus. Baik, jadi pada usia dewasa muda yaitu 16 sampai dengan 40 tahun, kita mengalami banyak perubahan. Perkembangan yang dicapai antara lain, yang pertama meningkatnya kematangan emosional, yang kedua pembentukan identitas diri, yang ketiga kemampuan beradaptasi sosial, yang keempat kemandirian sosial, dan ada juga tanggung jawab pribadi dan sosial. Namun ada juga masalah yang sering dihadapi pada saat usia dewasa muda, yaitu seperti kebingungan identitas, kematangan emosional yang belum stabil, tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga, perubahan peran dan tanggung jawab yang cepat, dan ketergantungan pada validasi eksternal. Baik Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Saya sering mau bertanya. Saya sering merasa bingung dengan pilihan hidup saya dan saya merasa sangat terbebani dengan harapan keluarga. Itu sangat wajar ya Bu. Proses menemukan identitas diri dan menyesuaikan diri memang perlu tantangan. Tapi itu bagian dari tumbuh dewasa. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan usia dewasa muda yang sehat atau normal. Yang pertama, mulai menata dan mengatur kehidupan sendiri. Kemudian ada berani mengeksplorasi peran sosial, pekerjaan dan hubungan, selektif dalam memilih pasangan dan karir, mampu membuat keputusan matang, dan menetapkan gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi. Sekarang banyak orang yang memilih bereksplorasi sebelum menetapkan pilihan, baik dalam karir maupun hubungan. Izin bertanya sus. Baik. Saya masih sering gonta-ganti pekerjaan atau dunia tidak. Baik Pak, itu adalah bagian dari eksplorasi. Yang penting Anda terus belajar dan menemukan apa yang benar sesuai dengan diri Anda. Yang ketiga, penyimpangan perkembangan dan ada dampak jika tidak tercapai. Lalu ada penyimpangan perkembangan pada dewasa muda biasanya terjadi jika tugas psikososial utama yaitu membangun keintiman tidak tercapai. Contohnya seperti isolasi sosial, menarik diri dan merasa kesepian, kesulitan memilih pasangan hidup, masalah dalam menjalankan peran sosial atau pekerjaan, ketidakseimbangan antara keintiman dan identitas diri. Dampaknya bisa berupa isolasi sosial, penolakan lingkungan, ketidakpuasan dalam hubungan romantis, kekakuan kognitif, sulit menyesuaikan perilaku, depresi, kecemasan, bahkan gangguan mental, penurunan produktivitas, dan masalah keuangan. Saya bertanya, saya sering merasa sepi sendiri gitu walaupun punya banyak teman. Apakah itu termasuk isolasi sosial? Betul, itu salah satu tanda pentingnya untuk mencari dukungan dan membangun hubungan yang bermakna. Selanjutnya ada stimulasi perkembangan dewasa muda. Selain itu, stimulasi perkembangan bisa dilakukan dengan 5 terapi, yaitu terapi kelompok, edukasi kesehatan,
penguatan aspek kognitif, dan menjaga kesehatan fisik, atau mengelola emosi dan pengetahuan moral. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk memulai terapi kelompok. Bisa dimulai dengan diskusi terbuka seperti ini ya Bu, berbagai pengalaman dan saling memberi dukungan, kami siap memfasilitasinya. Terima kasih Sus. Mengapa penting mencapai perkembangan optimal? Agar bisa membangun hubungan intim yang sehat, menghindari isolasi dan kesepian, mendapatkan kebahagiaan psikososial dan dukungan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang terakhir ada siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa selanjutnya. Sus, saya ingin mempunyai hubungan sehat dan stabil, tapi saya takut gagal. Itu wajar. Dengan perkembangan optimal, Anda akan lebih siap membangun hubungan yang sehat dan menghadapi tantangan bersama pasangan. Terima kasih Sus. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya dan ingin berbagi pengalaman. Sus, saya izin bertanya. Saya itu sering cemas tentang masa depan. Apakah itu normal atau tidak? Sangat normal. Cemas adalah bagian dari proses adaptasi. Yang penting kita belajar mengelola kecemasan dan harus berkembang. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya Sus, saya kan baru lulus kuliah. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan, tapi seringkali saya merasa minder karena banyak teman yang sudah sukses. Apakah yang saya rasakan sekarang ini wajar Sus? Hal itu sangat wajar ya Pak, karena setiap orang mempunyai perjalanan dan waktunya masing-masing. Yang penting teruslah belajar dan jangan membandingkan diri terhadap pencapaian dari orang lain. Baik Sus. Maksud saya juga mau bertanya. Sedikit cerita kan saya sekarang sudah kerja di perusahaan yang lumayan besar. Tapi di satu sisi saya tuh merasa kayak saya jenuh dan saya tuh nggak bisa berkembang di situ-situ aja gitu. Terus juga saya kayak merasa pengen pindah ke perusahaan lain, ke pekerjaan yang lain, tapi saya merasa kayak takut nggak diterima gitu. Itu apa ya yang harus saya lakukan? Perasaan jenuh di tempat kerja adalah hal yang umum. Cobalah untuk mengevaluasi apa yang membuat Anda jenuh dan lalu diskusikan dengan atasan atau HRD Anda. Jangan takut untuk mencari peluang baru asalkan Anda sudah mempersiapkan diri dan mempunyai rencana cadangan. Terima kasih atas keaktifan dan keterbukaannya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut. Kami siap membantu kapan saja. Baik Sus, terima kasih. Mari kita tutup dengan semangat. Semoga kita bisa menjadi pribadi dewasa muda yang sehat dan bahagia. Sus.